Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri total average dan marginal cost. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Intan Christine Herdrawati, Arsi Widianti, Sapabila Bun Atria, Feriananda, dan saya sendiri Juan Fadli. Selanjutnya, topik pembahasan pada diskusi pada kali ini yaitu ada fixed factors, variable factors, perbedaan biaya, the shutdown point, dan break-even point. Fixed factor atau disebut biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap tidak berpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dan biaya tetap dalam ekonomi adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu, seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulan dan sering disebut sebagai pengeluaran tambahan. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama ada committed fixed cost, atau juga disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Biaya tetap yang telah ditentukan berkaitan dengan investasi fasilitas dan struktur organisasi perusahaan. Misalnya seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak bangunan, dan sebagainya. Biaya jenis ini bersifat jangka panjang dan tidak semena-mena diubah begitu saja. Oleh karena itu, menentukan biaya tetap harus dilakukan secara seksama dengan perhitungan yang benar. Yang kedua ada discretionary fixed cost, atau juga disebut dengan biaya tetap kebijakan, adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Biaya tetap kebijakan bersifat jangka pendek dan dapat diubah sewaktu-waktu bila terjadi perubahan biaya di luar perkiraan manajemen. Contoh biaya tetap jenis ini adalah pemasangan iklan, riset, pelatihan karyawan, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perhitungan fixed factor. Biaya tetap yang berkaitan dengan volume atau kapasitas. Karakteristik utama yang dimiliki biaya tetap adalah biaya yang bersifat tetap atau tidak diubah dan tidak dipengaruhi oleh periode maupun aktivitas tertentu, serta biaya per unit berbanding terbalik dengan perubahan volumenya. Jika kapasitas atau volumenya tinggi, maka biaya tetap per unit akan terendah, begitu pula sebaliknya. Sementara dalam analisis biaya produksi, cara menghitung biaya tetap total dapat dilakukan dengan menggunakan rumus penambahan biaya tetap dengan biaya variabel. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah variabel faktor. Variabel faktor merupakan faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Contohnya adalah bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Variabel faktor inilah yang nantinya akan menimbulkan biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi atau output yang dihasilkan oleh perusahaan menurun. Biaya variabel memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama membantu perusahaan membuat perencanaan, menentukan laba jangka pendek, dan mengendalikan sejumlah biaya perusahaan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, mengendalikan biaya operasional perusahaan yang sedang berjalan. Yang keempat, membantu perusahaan dalam memberikan batasan kontribusi yang berguna. Biaya variabel sendiri memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama dari biaya variabel adalah biaya bahan langsung. Bahan langsung adalah persediaan bahan baku yang dibeli oleh perusahaan manufaktur atau retail untuk membuat barang jadi atau barang dagangan. Bahan baku dapat berubah apabila ada perubahan target produksi. Contoh kedua biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung.
yaitu upah yang dibayarkan ke tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Biaya ini adalah jumlah yang dibayar kepada pekerja untuk setiap unit yang mereka selesaikan atau jual. Biaya ini juga meningkat atau menurun seiring dengan laju produksi. Yang ketiga, upah lembur tenaga kerja. Biaya ini masuk ke biaya variabel karena tenaga kerja tidak setiap saat kerja lembur. Pemilik bisnis hanya meminta karyawannya lembur pada waktu-waktu tertentu. Yang keempat, biaya distribusi produk. Contohnya seperti bensin, driver, dan lain sebagainya. Biaya distribusi produk termasuk ke dalam biaya variabel karena jumlahnya menyesuaikan kuantitas produk yang didistribusikan. Yang kelima adalah komisi. Komisi penjualan seringkali bervariasi berdasarkan keuntungan perusahaan dan produktivitas karyawan. Komisi dapat dipotong jika perusahaan gagal memenuhi margin keuntungannya atau jika karyawan tidak dapat memenuhi kuota penjualan mereka. Kemudian yang terakhir ada upah staf paruh waktu. Staf paruh waktu termasuk dalam biaya variabel karena hanya dibutuhkan ketika target output dari suatu perusahaan meningkat. Yang selanjutnya adalah biaya-biaya. Biaya yang pertama ada biaya tetap total, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Rumus untuk biaya tetap total ini adalah TFC sama dengan total dari faktor produksi tetap. Biaya yang kedua adalah biaya variabel total, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Rumus untuk biaya variabel total ini adalah TVC sama dengan total dari faktor produksi variabel. Biaya yang ketiga adalah biaya tetap rata-rata, merupakan perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Rumusnya adalah AFC sama dengan TFC atau total dari faktor produksi tetap dibagi dengan kuantitas output. Kemudian yang keempat adalah biaya variabel rata-rata, merupakan perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Rumusnya adalah AVC sama dengan TVC atau total dari faktor produksi variabel dibagi dengan kuantitas output. Biaya yang terakhir adalah biaya marginal, merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumus untuk biaya marginal ini adalah marginal cost sama dengan perubahan biaya produksi atau delta TC dibagi dengan perubahan kuantitas produk atau delta Q. Dari penjelasan biaya pada slide sebelumnya, kita dapat mengilustrasikan biaya seperti pada tabel berikut. Yang pertama, pada tabel FC atau fixed cost dapat diketahui bahwa pada output 0 sampai dengan output 11, nilai dari fixed cost-nya akan selalu sama dan tidak berubah. Hal ini dikarenakan fixed cost tidak terpengaruh pada perubahan output. Sebaliknya, pada tabel VC atau variable cost, nilainya selalu naik seiring dengan pertambahan output. Dan apabila perusahaan tidak menghasilkan output, maka nilai dari variable cost-nya yaitu 0. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya output, maka penggunaan faktor produksi variabelnya akan bertambah juga. Selanjutnya pada tabel MC atau marginal cost, pada output 1 dapat diketahui dengan rumus delta biaya total dibagi dengan delta quantity atau output, di mana biaya total merupakan jumlah dari fixed cost dan juga variable cost pada output tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa marginal cost pada output 1 yaitu sebesar 50. Begitupun dengan marginal cost pada output 2 dapat diketahui dengan rumus delta total cost yaitu 128 dikurangi 100 dibagi dengan delta quantity yaitu 2 dikurangi 1 sehingga dapat diketahui marginal cost pada output 2 yaitu 28. Selanjutnya pada perhitungan average fixed cost
atau biaya tetap rata-rata pada output 1 dengan rumus total fixed cost dibagi dengan quantity atau 50 dibagi 1, maka dapat diketahui bahwa average fixed cost pada output 1 yaitu sebesar 50. Begitupun pada average fixed cost output 2 dengan membagi total fixed cost yaitu 50 dibagi dengan quantity yaitu 2, maka dapat diketahui bahwa average fixed cost pada quantity 2 yaitu sebesar 25. Pada tabel average fixed cost pada output 1 sampai 11 nilainya selalu turun. Hal ini dikarenakan fixed cost-nya selalu tetap, namun output yang dihasilkan selalu bertambah. Yang terakhir yaitu pada tabel VC atau average variable cost dengan rumus total variable cost dibagi dengan quantity, maka pada average variable cost pada output 1 dapat diketahui sebesar 50. Dan begitu juga dengan average variable cost output 2 dengan rumus yang sama, yaitu total variable cost dibagi dengan quantity atau 78 dibagi 2, maka average variable cost dari output 2 yaitu sebesar 39. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva pada biaya-biaya produksi. Yang pertama yaitu kurva biaya tetap total. Seperti yang tertera dalam gambar, yaitu pada kurva yang bernama TFC, menunjukkan bahwa kurva biaya tetap berbentuk garis lurus ke kanan. Hal ini dikarenakan nilai dari biaya tetap akan selalu sama berapapun jumlah atau output yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, pada kurva biaya variabel yang ditunjukkan pada gambar yang dengan kurva yang bernama TVC, menunjukkan bahwa kurva biaya variabel berbentuk miring ke atas yang dimulai dari titik 0. Hal ini dikarenakan biaya variabel akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan produk. Dan apabila perusahaan tidak berproduksi, maka tidak ada biaya variabelnya atau nilai dari biaya variabel 0. Selain kedua kurva tersebut, dalam gambar tersebut juga terdapat kurva yang bernama TC atau total cost atau biaya total. Biaya total merupakan hasil jumlah biaya tetap dan juga biaya variabel. Sehingga bentuk kurva dari total cost yaitu berbentuk miring ke atas yang dimulai dari titik di mana kurva biaya tetap dimulai. Hal ini dikarenakan apabila suatu perusahaan memproduksi 0 jumlah barang, maka total cost-nya akan sama dengan biaya tetapnya. Selanjutnya pada kurva biaya tetap rata-rata yang ditunjukkan pada gambar kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun. Kurva ini berbentuk menurun dikarenakan biaya tetap per output akan semakin kecil seiring dengan pertambahan outputnya. Lalu pada kurva variabel rata-rata, yaitu pada gambar kurva biaya variabel rata-rata berbentuk U-shape. Hal ini dikarenakan ketika output meningkat pada awalnya, biaya variabel rata-rata akan menurun, kemudian akan meningkat seiring dengan pertambahan outputnya. Kurva biaya produksi yang terakhir yaitu kurva biaya marginal atau marginal cost. Kurva ini pada gambar di samping digambarkan pada kurva yang berwarna ungu. Terdapat hubungan antara kurva marginal cost dengan kurva average total cost atau biaya total rata-rata, dan juga terdapat hubungan antara kurva marginal cost dengan kurva average variable cost. Ketika kurva average total cost yang pada gambar ditunjukkan pada kurva yang berwarna biru, kurvanya berada pada titik minimum, maka kurva marginal cost akan bertemu dengan kurva average total cost.
Dan ketika kurva average total cost-nya naik, maka kurva marginal cost berada di atas kurva average total cost. Lalu, ketika kurva average variable cost yang digambarkan pada kurva yang berwarna biru muda, kurvanya turun, maka kurva marginal cost berada di bawah kurva average variable cost. Dan apabila kurva average variable cost-nya berada pada titik minimum, maka kurva marginal cost akan bertemu dengan kurva average variable cost. Hal ini dapat dilihat pada garis A putus-putus, di mana kurva marginal cost dan juga average variable cost bertemu di titik di mana cost bernilai 25 dan outputnya 7. Materi selanjutnya adalah the shutdown point. The shutdown point atau titik penutupan adalah titik terendah pada kurva biaya variabel rata-rata. Ketika harga turun di bawah titik minimal pada kurva AVC, penerimaan total atau total revenue yang didapat tidak akan cukup untuk menutupi biaya variabel dan perusahaan akan menutup bisnisnya dan menanggung kerugian setara dengan biaya tetapnya. Yang selanjutnya adalah kurva dari the shutdown point. Pada kurva di samping dapat dilihat bahwa shutdown point terletak pada titik A. Sesuai dengan pengertian yang menjelaskan bahwa shutdown point adalah titik terendah kurva AVC dan posisi titik A merupakan titik terendah dari kurva AVC. Pada ilustrasi kurva di samping, bahwa harga pasar sebesar X1. Pada saat ini, AVC minimum berada pada harga pasar. Titik ini menjadi titik batas apakah perusahaan harus tetap mengoperasikan perusahaannya atau tidak. Materi selanjutnya adalah break-even point. Break-even point atau dalam istilah akuntansi bisa juga disebut dengan analisis impas adalah keadaan di mana tingkat pendapatan diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba yang berada dalam posisi yang sama. Selanjutnya, manfaat break-even point. Yang pertama, mengetahui biaya total produksi. Manfaat tersebut untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sejumlah barang. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan laba, di mana manfaat tersebut untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba. Tentu kita perlu menghitung break-even point ditambah dengan margin profit. Yang ketiga, estimasi waktu balik modal. Pada umumnya, suatu bisnis mengalami kerugian di awal berjalan. Hal tersebut terjadi karena brand belum sepenuhnya terbangun. Maka dari itu, manfaat estimasi waktu balik modal tersebut untuk mengetahui kapan kerugian itu terjadi. Dan yang terakhir, analisa profitabilitas bisnis. Manfaat tersebut untuk menganalisis bisnis, apakah bisnis yang dijalankan benar-benar dapat menghasilkan laba atau menghasilkan kerugian. Adapun cara menghitung break-even point. Yang pertama dengan metode per unit, yang kedua dengan metode per penjualan, yang ketiga dengan metode per biaya. Contoh perhitungan break-even point dengan metode per unit dengan rumus fixed cost per harga per unit dikurang variable cost per unit. Bisa kita lihat dalam contoh per bulan Juni 2021, PT Lingkar Senja menghabiskan biaya tetap sebesar 200 juta untuk memproduksi 100.000 produk. Variable cost per unitnya adalah 60.000 dan harga per unit produk sebesar 100.000. Dan langkah-langkahnya yaitu 200.000 per hasil pengurangan dari 100.000 dikurang 60.000 dan terjadilah hasilnya 200.000 dibagi 40.000, di mana hasilnya yaitu 5.000. Maka break-even point per unit PT Lingkar Senja per bulan Juni 2021 sebesar 5.000 unit. Selanjutnya, perhitungan break-even point dengan metode per penjualan dengan rumus fixed cost per 1 dikurang hasil pembagian dari total variable cost dibagi harga total. Berikut contoh metode per penjualan, yaitu per Juli 2022, Pak Rizal berhasil mendapatkan omset sebesar 100 juta dengan pengeluaran biaya tetap sebesar 20 juta.
dan biaya variabel sebesar 60 juta. Berikut cara-cara menghitung, yaitu dengan 20 juta per 1 dikurang hasil pembagian dari 60 juta dibagi 100 juta, yaitu 20 juta per 1 dikurang 0,6. Dan hasilnya 20 juta per 0,4, di mana hasilnya 50 juta. Maka break even point per penjualan Pak Rizal bulan Juli 2022 sebesar 50 juta rupiah. Dan yang terakhir, perhitungan break even point dengan metode per biaya, di mana rumusnya yaitu total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit. Berikut contoh perhitungan break even point dengan metode per biaya, di mana PT Lingkar Senja di bulan Agustus 2022 memproduksi 500 unit semen dengan biaya tetap sebesar 15 juta dan biaya variabel sebesar 40.000 per unit semen. Langkah-langkahnya yaitu kita harus mencari total variable cost terlebih dahulu dengan 40.000 dikali 500 unit dan hasilnya itu 20 juta. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari hasil biaya break even point per biaya, yaitu 15 juta ditambah 20 juta per 500, dan dimana terdapat 35 juta hasil dari penjumlahan 15 ditambah 20, 35 juta per 500, dan hasilnya itu 70.000. Maka break even point per biaya PT Lingkar Senja pada bulan Agustus 2022 adalah 70.000 unit. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya untuk kesimpulan presentasi kali ini yaitu fixed cost atau fixed factor, yaitu pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Variable factors yaitu biaya perusahaan yang berubah secara proporsional terhadap volume barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau volume penjualan perusahaan. The shutdown point yaitu titik terendah pada kurva biaya variabel rata-rata. Break even point atau analisis impas yaitu keadaan di mana tingkat pendapatan diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba yang berada dalam posisi yang sama. Dan biaya marginal di mana kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Berikut daftar pustaka pada presentasi kali ini. Dan itulah presentasi pada kali ini. Jikalau ada salah kata dan kalimat yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.